Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas tentang Mazmur pasal 23. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan Mazmur ini bertujuan untuk menyatakan iman dan pengharapan Raja Daud kepada Tuhan Allah. Dan tentunya ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa kita akan terus beriman kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu memelihara dan menolong kita. Di sini tema pembahasan kita yaitu Tuhan adalah gembalaku. Raja Daud, dia mengumpamakan hubungannya dengan Tuhan seperti domba dan gembala. Dirinya adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Di ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud. Jelas ditulis oleh Raja Daud. Dan dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini kata Tuhan ditulis dalam huruf besar semua. Nah, ini menuju kepada nama Yehova atau Yahweh, yaitu Allah perjanjian. Dan dia memanggil Tuhan sebagai gembalanya. Makanya dikatakan di sini Tuhan yang adalah Allah perjanjian ini adalah gembalaku. Gembala berarti apa? Yang empunya dia, yang memilikinya, yang akan memelihara, yang akan menuntun dia. Makanya dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bukan ilah lain, bukan Allah lain, bukan manusia. Tetapi di sini dikatakan Tuhan, Allah perjanjian ini, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dikatakan adalah gembalanya, pemiliknya, ataupun yang empunya dirinya, yaitu Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau Tuhan adalah gembalanya, nah di sini Raja Daud dia yakin bahwa dia takkan kekurangan. Ya, dikatakan takkan kekurangan aku. Bahwa Tuhan yang adalah gembalanya akan memenuhi kebutuhannya. Di sini dikatakan takkan kekurangan aku. Bukan kata Tuhan akan memberikan kelimpahan begitu banyak atau kemewahan, bukan. Tapi dikatakan takkan kekurangan aku. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan di dalam kehidupannya, dikatakan di sini Tuhan akan mencukupkan. Bukan memberikan ya berlimpah-limpah atau mewah, ya. Bukan, tetapi di sini dikatakan takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan akan mencukupkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, ya, sebagai domba, ya, sebagai anak Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan di ayat yang kedua dijabarkan oleh Raja Daud. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Tuhan menyediakan kebutuhan makanannya seperti domba. Ya, dia makan rumput, dan di sini dikatakan bukan hanya sekedar rumput, tetapi rumput yang hijau, bukan rumput yang kering, rumput yang hijau. Ya. Tuhan akan menyediakan kebutuhan makanannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan makanannya. Dan di sini dikatakan juga ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan juga akan menyediakan kebutuhan ya minumannya sebagai domba tanpa merasa takut, terancam, tetapi dengan penuh ya ketentraman. Jadi intinya di sini adalah Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Kan dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dibutuhkannya, Tuhan akan sediakan. Ayat yang ketiga dikatakan tidak hanya menyediakan kebutuhan apakah makanan, minumannya. Di sini juga Raja Daud mengatakan ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan di sini memulihkan jiwanya. Ya. Dengan cara apa? Dengan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan akan memulihkan jiwanya dengan menuntun Raja Daud di jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Yaitu firman Tuhan. Tuhan akan menuntun dia di jalan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dia dikatakan jiwanya dipulihkan. Ya. Atau dikatakan di sini disegarkan oleh firman Tuhan. Nah, rohani kita bisa bertumbuh dengan baik, bisa dipulihkan, bisa disegarkan oleh karena firman Tuhan. Nah, Raja Daud di sini dia yakin bahwa Tuhan akan menuntun dia. Jadi bukan hanya Tuhan hanya sekedar mengatakan memulihkan, tetapi bagaimana caranya dengan menuntun dia, ya, membimbing dia, memimpin dia di jalan firman Tuhan. Dan dia sebagai domba, dia mengikuti pimpinan, bimbingan ya daripada Tuhan Allah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan memberontak, tetapi dia akan tunduk terhadap tuntunan Tuhan ya di jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus ya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah ciri domba yang benar. Mau dituntun di jalan yang benar, di jalan kebenaran firman Tuhan Allah. Ayat yang keempat dikatakan, bahkan ketika dia di dalam bahaya ataupun sesuatu yang menakutkan, Tuhan pun akan melindungi dia. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah dalam bayang-bayangan maut. Ya, maksudnya dalam sesuatu bahaya yang dapat membinasakan kita. Dikatakan meskipun kita berjalan di tengah-tengah kekelaman ini atau di tengah-tengah sesuatu yang sangat bahaya yang membinasakan kita, Raja Daud dia yakin ya, dia mengatakan aku tidak takut bahaya. Dia tidak takut bahaya bukan karena dia merasa dia hebat. Ya, dia kuat. Bukan karena dia bersandar pada dirinya sendiri. Banyak orang mengatakan, aku tidak takut apapun yang terjadi. Tapi dia bersandar pada kepintarannya, kehebatannya. Di sini Daud bukan menyombongkan diri. Ya. Bukan seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang lain yang mengatakan, saya tidak takut. Bukan. Tetapi ini adalah suatu keyakinan Raja Daud karena dia bersandar kepada Tuhan Allah. Kekuatannya adalah Tuhan Allah, penolongnya adalah Tuhan Allah, pelindungnya adalah Tuhan Allah. Makanya dikatakan, aku tidak takut bahaya. Ketika dia bersama dengan Tuhan, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Dikatakan, sebab engkau besertaku. Karena Tuhan Allah beserta dengan dia. Jadi kekuatannya bukan karena dirinya sendiri, bukan karena ya kehebatannya, tetapi karena Tuhan Allah. Masih ingat waktu Raja Daud berperang melawan Goliat? Goliat adalah manusia raksasa. Dan dia terlatih, dia adalah seorang prajurit yang hebat. Dan dia memiliki peralatan atau perlengkapan senjata. Ya. Nah, tetapi waktu Daud berperang melawan Goliat, Daud tidak mengandalkan kekuatannya, kehebatannya. Secara manusia dia jauh kalah. Tubuhnya pun jauh lebih kecil daripada Goliat. Dia bukan seorang pasukan. Dia pun pergi melawan Goliat.
Awalnya dia memakai baju perlengkapan perang, tapi dia merasa berat. Akhirnya dia tanggalkan semuanya itu. Dia tidak punya pelindung. Tapi kenapa Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat? Kenapa Daud tidak takut melawan Goliat? Karena dia datang berperang melawan Goliat dengan atas nama Tuhan Allah. Dia mengandalkan Tuhan Allah. Makanya dia tidak takut dan dia berhasil mengalahkan Goliat. Sini dikatakan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, Tuhan yang besertanya. Tuhan yang menyertainya. Apa yang dilakukan Tuhan, dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada ya itu dipakai sebagai pelindung ya terhadap domba. Ya, ketika ada binatang buas yang akan menyerang domba-domba, maka biasanya seorang gembala ada satu alat namanya gada ya, untuk memukul ya binatang buas tersebut supaya tidak ya berhasil ya menerkam ataupun memangsa domba-domba tersebut. Jadi berupa suatu seperti pukulan ya. Kita bisa cek nanti ya di Google ya seperti apa gada ya seorang gembala. Dan dikatakan dan tongkatmu. Ya, tongkat berfungsi untuk apa? Menuntun, mengarahkan ya agar bisa berjalan di jalan yang benar, tidak sesat, tidak jatuh. Gada dan tongkat Tuhan ini dikatakan menghibur dia. Artinya apa? Memberikan dia kekuatan sehingga dia terhibur. Dia tidak usah takut karena Tuhan selalu melindungi dia dan menuntun dia. Jadi itu menghibur dia. Ya, dia tidak menjadi gelisah ataupun khawatir sekali. Tidak. Ya. Karena Tuhan selalu beserta dia dengan dia. Tuhan melindungi dia dan Tuhan menuntun dia. Dikatakan ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Meskipun dia sedang ya berhadapan dengan musuhnya, ataupun musuh-musuhnya mengelilingi dia, ataupun ada di hadapannya, dia pun tidak merasa takut sekali. Ya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan ya, menyediakan hidangan baginya. Bahkan Tuhan melindungi dia, bahkan memberikan berkat bagi dia, sehingga dia tidak menjadi ya khawatir sekali, gelisah, tidak ada ketenangan, ataupun dia sampai bimbang dan celaka. Bukan. Di sini dikatakan bahkan di depan musuhnya pun dia bisa tenang, aman, bahkan bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Jadi dikatakan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan ya di situ depan kita ada musuh, lalu kita masih bisa ya memiliki makanan dan kita bisa menikmati makanan. Bagaimana caranya? Secara manusia tidak mungkin. Kita pasti sudah melarikan diri. Tidak bisa santai di depan musuh kita. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawannya. Dia bisa tenang dan bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan Tuhan mengurapi kepalanya dengan minyak. Ya, pialanya penuh melimpah. Ya, cawannya penuh melimpah. Ya, minyak itu adalah sesuatu yang wangi-wangian. Ya, sesuatu yang baik. Ya, Tuhan memberikan sesuatu kemurahan, kebaikan kepada dia. Dan bahkan di sini dikatakan Tuhan memberikan dia suatu ya berkat. Ya. Luar biasa pernyataan iman daripada Raja Daud ya kepada Tuhan Allah yang dipanggilnya sebagai gembalanya. Ayatnya yang ke-6 berbicara tentang komitmen Raja Daud. Ya. Setelah dia menyatakan imannya kepada Tuhan, apa yang akan dilakukan Tuhan kepadanya, maka di sini di ayat yang ke-6 khususnya bagian terakhir, Raja Daud menyatakan tekadnya ya terhadap Tuhan. Di sini dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya.
berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ya, dikatakan kemurahan, ya, kebajikan, kebaikan, ya, dan kemurahan. Ya, intinya adalah segala hal yang baik datangnya dari Tuhan. Ya, akan mengikuti Raja Daud, akan terus, ya, datang, tidak akan pernah berhenti. Ya, dan dikatakan seumur hidupnya, ya, Tuhan terus akan memberikan dia berkat ini. Dan dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan Daud sendiri pun bertekad untuk, ya, diam di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Dekat dengan Tuhan. Ketika kita berada di rumah Tuhan, kita kan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kita ada, ya, dekat dengan Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat yang dimana kita bisa lebih merasakan kedekatan kita dengan Tuhan dan merasakan ketenangan kita dengan Tuhan. Jadi dia mengatakan di sini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, dia akan selalu mau dekat dengan Tuhan, mau selalu berlindung, ya, kepada Tuhan. Dia selalu mau, ya, hidup di dalam Tuhan. Dikatakan sepanjang masa, seumur hidupnya. Tidak akan pernah berpaling meninggalkan Tuhan ataupun menjauh dari Tuhan. Tetapi seumur hidupnya dia akan terus berada, ya, dekat dengan Tuhan. Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari Mazmur pasal 23 ini yang ditulis oleh Raja Daud? Di sini kita belajar bahwa kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang akan, ya, memimpin kita, akan melindungi kita, yang akan menolong kita. Kita berserah kepadanya, kita berharap kepadanya, dan kita mau, ya, dituntun oleh Tuhan, ya, melalui firman Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita bersandar, kita percaya, kita jadikan dia sebagai gembala kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, apapun keadaannya, susah dan senang, kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin dia akan memelihara dan menolong kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan di dalam bahaya pun, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan Tuhan menuntun kita di jalan kebenaran firman-Nya. Ya, jadi mari kita terus, ya, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, menjadikan dia sebagai gembala kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita mau tekad, mau komitmen dekat dengan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.